Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diatoma Viro dengan NIM 2106411000123 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Statistika Pendidikan, di mana terdapat dua soal. Yang pertama, dari soal yang pertama disajikan data hasil kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terdapat juga nilai pretest dan juga posttestnya. Kemudian, untuk datanya berdistribusi normal. Untuk menentukan apakah hipotesisnya diterima atau tidak, kita menggunakan angka yang pertama. Parameter yang akan diuji yaitu rata-rata. Untuk hipotesisnya H0, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk H1-nya, ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk taraf kepercayaannya sebesar 95% atau 0,05. Dikarenakan ini datanya berpasangan, kita menggunakan uji T berpasangan. Untuk hitung uji statistiknya, kita menggunakan cara yang pertama, kita klik pada bagian data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih t-test pirate to sample for means, kita klik OK. Untuk variabel pertama, kita menggunakan data pretest. Untuk variabel kedua, kita menggunakan data post-test. Kita klik label, kita centang output range, dan kita letakkan di ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk nilai T hitungnya itu dilihat dari T-stat. T-stat ini termasuk T hitung. Dan untuk T kritikal ini juga dimaksud dengan T tabel. T hitungnya sebesar min 5,350 dan T tabelnya 2,109. Karena T hitungnya lebih kecil dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Kemudian untuk nilai P-nya, untuk nilai P kita klik pada bagian ini, nilai P 0,0000529. Jadi nilai P-nya lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Karena P lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 alias terima H1. Jadi untuk kesimpulan pada soal yang pertama, ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian untuk soalnya nomor 2, disajikan data rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dalam bahasa Inggris menggunakan kelompok kontrol dan juga eksperimen. Disajikan juga data kontrol dan eksperimen. Kemudian untuk asumsi datanya berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk hipotesisnya tidak ada H0, tidak ada pengaruh musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Satunya ada pengaruh musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Untuk taraf kepercayaannya sebesar 95% atau 0,05. Dan dikarenakan ini datanya tidak berpasangan, kita menggunakan uji T independen.
dengan menguji uji homogenitas dan uji T independen. Untuk menentukan variabelnya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var titik s buka kurung, kita tarik dari angka 3 sampai 6, kita tutup kurung dan kita enter. Sama juga untuk data eksperimen, sama dengan var titik s buka kurung, kita tarik dari angka 6 sampai 8, kita tutup kurung dan kita enter. Lihat bahwa data eksperimen nilainya lebih besar. Jadi untuk data eksperimen itu variabel 1 dan kontrol itu variabel 2. Untuk uji F, itu variasi terbesar dibagi dengan variasi terkecil di mana variabel 1 sebagai pembilang dan variabel 2 sebagai penyebut. Kemudian untuk menguji homogenitas, kita klik pada bagian data. Kemudian kita klik data analisis. Untuk uji F, kita menggunakan F-test to sample for variances. Kita klik OK. Kemudian untuk variabel pertama, kita menggunakan data eksperimen. Untuk variabel kedua, kita menggunakan data kontrol. Kita klik label, kita klik output range, dan kita letakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Dapat dilihat bahwa nilai F itu 1,1351 dan untuk F kritikal atau F tabelnya sebesar 2,5331. Karena F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya data homogen. Kemudian untuk nilai P-nya dilihat bahwa nilai P-nya 0,413. Karena P itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data homogen. Nah, setelah menguji homogenitas, kita uji T independen dengan cara kita klik pada bagian data, kemudian kita klik data analisis, kita pilih T-test to sample assuming equal variances karena datanya homogen, kita klik OK. Sama untuk variabel pertama, kita menggunakan eksperimen. Untuk variabel kedua, kita menggunakan kontrol. Kita klik label, kita klik output range, dan kita letakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita tentukan untuk T hitungnya sebesar 2,328 dan untuk T tabelnya nilainya 2,048. Karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Sama juga dengan P-nya, nilainya 0,027. Karena P-nya ini lebih kecil, P lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 alias terima H1. Jadi untuk kesimpulannya, pada soal nomor 2, H1-nya diterima, jadi
ada ada pengaruh musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Sekian presentasi tugas statistika pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.